Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya firman Tuhan mengatakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus rindu Dia, kita harus mencari wajahnya, dan Dia pasti akan datang menjumpai setiap kita. Biarlah setiap kita boleh merindukan kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan worship at home sepanjang sore hari ini. Bapa, kami merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Kami rindu merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu lewat semua yang kami naikkan pada sore hari ini. Kami boleh mengalami jamahan-Mu. Kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bekerjalah di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan worship at home ini sepenuhnya dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Biarlah setiap kita menaikkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan yang mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Katakan kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau ubahkan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan kau ubah ratapku, kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Engkau Tuhan yang memberi sukacita yang luar biasa. Jiwa kami sungguh memuji Engkau. Oh, ku bersyukur padamu, memuji-Mu. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Katakan kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau yang memberi sukacita, berikan sukacita, jiwaku dengan segenap kekuatan, dengan segenap kekuatan. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Katakan, ku tak akan berdiam. Kami bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Katakan, come on. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Oh, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatan, kekuatan, kami mau memuji Engkau. Oh, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Yes, selalu. Syukur padamu selama-lamanya. Oh, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Oh, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku tak akan, oh, memuji-Mu selalu. Yeah. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, lama-lamanya. Amin. Haleluya. Biarlah
setiap kita terus memuji menyembah Tuhan, sebab Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Kasih-Nya sungguh kita rasakan dalam hidup kita. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Katakan dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sungguh kasih Allah tak berkesudahan, haleluya, tak berkesudahan, selalu baru, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah. Haleluya. Katakan dengan sukacita, lakukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita, oh yeah, dengan sorak-sorai memuji, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan puji, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Tuhan Sang Raja selamanya. Haleluya. Biar setiap kita terus menaikkan pujian dan sembah hanya bagi Tuhan kita Yesus. Dia Raja, Dia Tuhan yang benar atas hidup kita. Haleluya. Mari terus semangat memuji Tuhan saudara. Haleluya. Yeah. Katakan, kau gunung batu perisai hidup kami. Gunung batuku dan kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Kau keselamatanku dan yang membelaku, laku tak akan ku takut. Sebab kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Engkau Alfa dan Omega, sekarang dan selamanya takkan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu perisai hidup kami. Kau gunung batuku dan kota bentengku tak akan ku. Kau yang menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Haleluya.
badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu yang perkasa mengangkatku. Oh ya Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhirnya, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang janjimu tak pernah berubah Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kita percaya, kita menyembah Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang selalu memberikan jaminan kepada kehidupan kita, bahwa setiap kita selalu disertai oleh Dia. Jaminan itu diberikan karena Dialah yang membentuk buah pinggang kita. Dia yang menenun kehidupan kita sejak dari kandungan. Dia yang merancang setiap hidup kita. Dialah setiap kita mengucap syukur atas anugerah-Nya. Haleluya. Katakan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada yang seperti Engkau. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan, Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Kau yang menulis hidup kami. Oh, dan nafasku menyembah Kau, selalu ku puji, ku sembah, tiada yang seperti-Mu. Oh, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yes, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, yes, hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, Kau yang terawal dan terakhir, Kaulah Alfa dan Omega Tuhan, pencipta segalanya. Come on. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Amin. Engkau pun mengasihiku, Kau yang
menulis hidup kami. Oh, senap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidup menyenangkanmu. Yeah, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Mari terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji. Yes, my Lord. Mari ya Bapa, bekerjalah, terimalah segenap hidupku. Oh, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang segala puji bagimu. Segala puji, segala hormat, oh, segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebab bukan kehendakku, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu saja yang jadi, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, sebab kau indah, indah, mulia. Ingin hidupku menyenangkanmu. Biarlah hidup kami menyenangkan hatimu. Kami mau hidup menyenangkanmu. Kami mau terus naikkan sembah kami hanya bagimu Yesus. Oh, biarlah setiap kami terus mengalami Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami terus menikmati kehadiran-Mu. Oh, kami haus dan lapar akan Engkau. Kami merindukan lawatan-Mu. Sebab tiada yang bisa membuat Engkau hadir selain daripada kedaulatan-Mu sendiri Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Kami rindu Engkau ya Bapa, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah kami terus mengalami Engkau. Bawa kami masuk lebih lagi, bawa kami masuk lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami saat ini. Kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, jamah setiap kami. Hirabarabaya-se. Mari ya Tuhan, biarlah Kau menghancurkan segala penghalang di dalam nama Yesus. Hirabarabarabayasyatakaralarabaya-se. Hirabaralalaralalaralalaralalarala. Mari ya Bapa, syaralalaralalaralalaralalaralalarala. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Haleluya Jesus. Gorabayase. Haleluya Jesus. Haleluya. Sama-sama. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Mari terimalah Tuhan. Terimalah
hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Oh, terimalah senam hidupku sebagai persembahan. Yes, segala puji, segala puji pada hamba yang menyembah firman Tuhan. Terimalah semua sembah pujian kami pada sore hari ini ya Bapa. Biarkan itu menyenangkan hatimu. Malam hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami perlu firman-Mu menerangi jalan-jalan kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Dan bantulah kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Lihat ya, ayat ini berkata, Allah itu telah menyerahkan anaknya sendiri. Coba saya bisa bayangkan, itu sebuah pemberian yang mahal. Itu sebuah pemberian yang terbaik yang diberikan kepada kehidupan kita. Dan ayat ini berkata, kalau anaknya berani dia serahkan, yang terbaik, yang terindah berani dia serahkan, maka tidak mungkin hal-hal yang lain tidak akan diberikan kepada kehidupan kita. Betul? Dari ayat-ayat ini saudara kita bisa tahu ya, bisa menerjemahkan. Kita seringkali mendengar ya, Allah mengasihi kehidupan kita, betul? Tetapi apakah artinya Allah mengasihi kehidupan kita? Kalau Allah mengasihi kehidupan kita, percayalah bahwa kehidupanmu akan selalu terima hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Amin. Dia bukan hanya memberikan pemberian-pemberian yang biasa, tetapi sesuai dengan ayat ini, Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar ya saudara. Mungkin sudah berkata, loh firman-Nya begitu, kita akan menerima hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat ya saudara, salahnya di mana? Kalau Allah menjanjikan hal-hal yang terbaik akan kita terima di dalam kehidupan kita, kalau kita belum mengalaminya, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman kita pelajari supaya kita boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman persis seperti yang Tuhan janjikan. Ya, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mengalami hal-hal bukan hanya yang baik. Bagaimana caranya kita mengalami
hal-hal yang terbaik yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-81. Kita akan baca ayat-ayat ini mulai dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Atau kita balik urutannya ya, coba lihat. Saudara jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Amin. Apa itu arti kasih Tuhan? Kalau Tuhan begitu mengasihi saudara, maka Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Anak-anak muda, Dia akan carikan sekolah yang terbaik. Amin. Dia akan carikan kamu jodoh yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-17. Lihat ya, ini kerinduan hati Tuhan yang sangat mencintai kehidupan kita. Coba ya. Tetapi umatku akan kuberi makan bukan hanya gandum yang baik. Kerinduan hati Tuhan yang mencintai saudara dan saya, Dia rindu memberikan pemberian yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi ya, jangan pernah meragukan di dalam kehidupanmu. Itu tidak peduli siapa orang tuamu, tidak peduli apa status keluargamu sekarang. Tetapi percayalah Allah sanggup memberikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupanmu. Allah sanggup memberikan rancangan-rancangan yang terbaik terjadi dalam kehidupanmu. Itu memang kerinduan hati Tuhan. Kenapa? Karena memang Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Dia bukan mengasihi kita dengan kasih yang biasa. Kalau sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu dikatakan kasih Allah begitu besar, kasih Allah begitu ajaib, kasih Allah begitu sempurna. Dan kasih yang begitu besar itu rindu lihat engkau makan atau menerima hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Tetapi begini ya saudara. Untuk sekali lagi mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan, saudara dan saya perlu melakukan sesuatu. Perlu mempersiapkan sesuatu. Supaya semua yang Allah telah sediakan di dalam kehidupan kita bukan hanya jadi sebuah cerita atau mimpi. Tetapi jadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Coba kita kembali kepada ayat yang ke-12. Kenapa kita tidak mengalami berkat-berkat gandum yang terbaik? Lihat ya, ini masalah kita. Tetapi umatku tidak mendengar suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. 13. Sebab itu aku akan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Lihat ya, ayat ini berkata, umat Tuhan tidak mendengarkan suara Tuhan. Umat Tuhan tidak suka kepada Tuhan. Dan karena dia tidak mau mendengar suara Tuhan, maka Tuhan membiarkan umatnya itu mengalami hati yang keras atau hati yang degil. Sehingga mereka berjalan mengikuti rancangannya sendiri. Saudara, saya percaya sebetulnya masalah kita bukan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kita tidak peduli, itu yang tepat. Tidak peduli suara Tuhan atau mengabaikan suara Tuhan karena suara itu seringkali tidak cocok dengan keinginan atau kerinduan hati kita. Kalau saudara mau baik-baik ya saudara, coba. Kalau saudara baca dalam kitab Ibrani, kita tahu ya bahwa dari dahulu sampai sekarang Allah itu tidak pernah berhenti berbicara. Saudara sepakat ya? Ibrani berkata Allah tidak pernah berhenti berbicara. Entah kita mau mendengar atau tidak, Allah tidak pernah berhenti berbicara. Dan ayat-ayat yang kita baca itu bukan Allah tidak berbicara lagi. Allah tetap berbicara, tetapi engkau berhenti mendengar karena engkau tidak suka yang Allah sedang katakan. Saya tidak tahu ya. Saudara, semua kita punya orang tua ya. Punya orang tua.
Dan pasti orang tua kita tiap hari ngomong ya. Apa omongan orang tua yang membuat engkau senang? Ayo coba renungkan baik-baik. Apa yang seringkali, apa yang orang tuamu omongkan yang bisa membuat kamu senang? Ayo coba, apa kira-kira? Misalnya begini, nggak tahu, sudah dipanggil apa ya? Dek, besok tak belikan sepeda baru ya dek. Misalnya bapaknya ngomong begitu. Sudah gimana saudara perasaannya? Wah ini betul ini, suara Tuhan. Tapi kan kadang nggak ngomong begitu ya. Kadang orang tua kita bilang, dek, ayo bersihkan kamarnya. Atau apa ya. Nah seringkali ya saudara, kita ini memilih-milih. Kalau yang kita dengar itu enak, kita senang atau kita lakukan. Tetapi kalau yang kita dengar itu tidak cocok dengan keinginan kita atau mengganggu kesenangan kita, maka seringkali kita tidak melakukannya. Itu hampir sama dengan ketika Tuhan berbicara kepada kehidupan kita. Tuhan itu berkata, umatku tidak mau dengar. Jadi bukan tidak bisa dengar. Mereka sengaja tidak mendengar. Itu artinya begini ya saudara. Dengar tapi anggap tidak dengar. Pura-pura tidak dengar. Atau dengar tetapi mengambil keputusan yang lain dari apa yang dia dengar. Nah itu yang seringkali ya saudara, menurut yang kita baca dari ayat ini. Ini yang menyebabkan engkau dan saya tidak bisa mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak perlu meragukan Allah sekali lagi ya. Begitu rindu engkau makan gandum yang terbaik. Tetapi sekali lagi keengganan kita, kemalasan kita atau bahkan kedegilan hati kita yang tidak mau mendengarkan dia. Itu membuat berkat itu tidak bisa turun dalam kehidupan kita. Coba lihat ayat yang ke-14. Saudara kalau baca sungguh-sungguh ya ayat-ayat ini itu seperti ada sebuah nada kecewa dari Tuhan. Ya. Tadi dikatakan umatku tidak mendengar suaraku. Coba kalau umatku mau mendengar. Coba kalau umatku mau menuruti jalan-jalan yang akan aku tunjukkan. Ayat yang ke-15, seketika juga musuh akan kutundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku akan balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Lihat ya saudara. Tuhan itu sekali lagi malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau bukan hanya dipanggil jadi orang-orang percaya, menjadi pengikut-pengikutnya, jadi orang-orang Kristen. Bukan hanya untuk datang ke gereja, berdoa sedikit, membaca firman sedikit, sedikit melayani. Bukan begitu. Allah rindu engkau dan saya, umat kesayangannya mengalami selalu hal-hal yang terbaik yang dia sediakan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kesehatan, di dalam segala hal Allah rancangkan yang paling baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia kepingin kita bahagia. Oleh sebab itu dia sediakan hal-hal yang terbaik. Tetapi sekali lagi dia masih kecewa atau apa ya? Masih getun gitu, masih sedih hatinya. Karena dia masih mendapati umatnya tidak mengalami hal-hal yang terbaik yang dia sediakan. Karena umatnya itu malas untuk mendengar. Atau bahkan melawan apa yang dia dengar. Coba saudara, saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman-pengalaman. Saya percaya saudara, pasti saya pastikan. Allah itu selalu berbicara kepada kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah saudara pernah enggak. Misalnya begini ya. Saudara nonton film. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, pernah enggak? Atau main game dari jam 8 malam karena libur sampai jam 4 pagi. Itu ya sebetulnya kalau saudara mau dengar itu.
itu ada suara pasti. Pasti ngomong kepada saudara. Jangan diteruskan. Coba, itu tidak terdengar di sini. Tetapi dia pasti, coba begini ya, gampang-gampang saja ya. Kalau kamu punya bapak ibu ya, tahu kamu belum tidur dari jam 8 sampai jam 4 pagi, ngomong apa kira-kira bapak ibu? Hah? Atau bapak ibumu akan bilang, wah biarkan wes liburan, biarkan dia tidak tidur. Tidak mungkin kan? Hah? Gimana? Menurut saudara gimana? Bapak ibunya akan ngomel enggak kalau saudara tidak tidur? Ngomel pasti ya. Saya mau tanya, kenapa dia ngomel? Karena dia tahu kalau sudah melakukan. Saya mau coba sharing ya saudara. Saya baru ditelepon oleh seorang bapak yang sedih saya dengar dari telepon itu. Bapak ini sebetulnya punya pekerjaan di Jakarta, ibunya punya pekerjaan di Surabaya. Tetapi karena sekarang anaknya stres, jadi bapaknya terpaksa tidak bekerja lagi, jagai anaknya di mana? Di rumah. Sudah tahu kenapa? Dia umur 19 tahun sudah tidak mau sekolah lagi karena kecanduan game. Ya, begitu ya. Nah, ya itu tadi saya kembali ya. Bapak atau orang tua yang biasa ketika lihat anaknya mulai melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak tepat, maka dia akan berbicara. Kenapa? Karena dia mengasihi anak-anaknya. Dia tidak kepengen anaknya stres, dia tidak kepengen anaknya jadi orang yang tidak karu-karuan kehidupannya. Dia berbicara. Dan saya pastikan Allah Bapa juga melakukan yang sama. Dia akan berbicara dalam hati kita ketika kita dilihatnya sedang ada di dalam bahaya. Sebab itu mari coba hari-hari ini ya. Coba teduhkan hatimu. Dengarkan suara itu. Dengarkan kembali bisikan itu. Itu namanya bisikan Roh Kudus. Itu suara Roh Kudus yang sedang berbicara kepada kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca dalam Mazmur 81. Dia kepengen membimbing kehidupan kita. Supaya kita terus ada di dalam jalan berkat-Nya. Dia akan terus berbicara kepada kehidupan kita. Supaya kita terus mengalami hal-hal yang terbaik dari kehidupan kita. Sekali lagi. Jadi kesimpulannya begini. Coba tanyakan di dalam kehidupanmu. Apakah engkau selalu mengalami apa yang Allah ingin terjadi dalam kehidupanmu? Sekali lagi, kalau engkau mengerti keinginan hati Tuhan, Tuhan kepengen engkau mengalami hal-hal yang terbaik dari Dia. Itu berbicara mengenai kesehatanmu, itu berbicara mengenai hari depanmu, itu berbicara mengenai pekerjaanmu, itu berbicara mengenai keluargamu, itu berbicara mengenai studimu, itu berbicara mengenai apapun di dalam kehidupanmu. Allah rindu untuk saudara dan saya mengalami hal-hal yang terbaik dari Dia. Bukan hanya baik, tetapi hal-hal yang terbaik. Pak, apakah kita bisa mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan di masa-masa seperti ini yang dikatakan ekonomi sulit atau masa yang suram? Sekali lagi ya saudara, Ishak itu diberkati 100 kali lipat di masa kekeringan di Mesir. Halo? Elia justru makan daging yang enak di masa-masa hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sekali lagi ya. Saudara, yang berbeda dari orang-orang percaya adalah engkau akan selalu dapat yang terbaik bukan hanya di masa yang baik. Engkau bahkan akan mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan di masa-masa yang paling sulit di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan kasih-Nya tidak pernah berkurang di dalam keadaan-keadaan yang buruk. Dia tetap mencintai kita. Dan karena Dia tetap mencintai kita, kita bisa selalu berharap hal-hal yang terbaik di dalam segala musim di dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang, kalau engkau sampai hari ini belum merasa hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Mungkin engkau sudah melayani. Mungkin engkau sudah beribadah kepada Tuhan.
Mungkin engkau sudah melakukan banyak perkara. Tetapi begini ya saudara. Yang Tuhan paling kepingin di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum engkau melayani, sebelum engkau beribadah, sebelum engkau lakukan apa saja bagi dia. Allah rindu engkau mengalami apa yang Allah bisa buat di dalam kehidupanmu. Yaitu hal-hal yang terbaik yang dia mau berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarkan malam hari ini kita kembali bercermin dari firman Tuhan. Kalau hal-hal yang terbaik itu belum datang di dalam kehidupan kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, jamah pendengaranku, jamah hatiku ya Tuhan. Tuhan, aku kembali rindu mendengarkan Engkau. Aku rindu kembali Engkau menuntun kehidupanku. Aku tidak mau hatiku degil. Aku mau mendengarkan isi hatimu. Aku rindu apa yang Engkau mau di dalam kehidupanku. Mari saudara katakan kepada Tuhan. Sama seperti Samuel berkata kepada Tuhan. Aku di sini ya Bapa. Berbicaralah. Aku di sini, nyatakan isi hatimu. Biarkan itu akan menjadi kerinduan hati kita. Dan percayalah. Kalau engkau mulai belajar membuka hatimu. Membuka telinga rohanimu. Kepada apa yang Tuhan rencanakan. Coba ya saudara. Tuhan bisa ubahkan dalam sekejap keadaan gagal jadi keadaan sukses luar biasa. Bisa Tuhan? Bisa. Petrus dan kawan-kawan satu kali mereka tidak dapat satu ekor ikan pun. Satu ekor ikan pun. Meskipun mereka sudah menjala ikan begitu lama. Tapi satu kali mereka ketemu dengan Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana cara Tuhan memberkati engkau? Bagaimana cara Tuhan akan membawa engkau kepada hal-hal yang luar biasa yang terbaik? Tidak ada jalan lain. Dia akan berbicara kepada engkau. Sekali lagi saya ulang lagi ya. Engkau tidak akan terima hal-hal yang terbaik dari Tuhan dengan cara yang lain. Cara satu-satunya untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan, maka dia akan berbicara kepada engkau. Dan engkau harus meresponinya dengan mendengarkan dia. Nah, Petrus kemudian ngomong, Tuhan, kalau memang engkau yang suruh, aku mau buat. Nah itu lihat baik ya. Di tengah-tengah keputusasaan, kegagalan di dalam kehidupannya, dia dengar Tuhan untuk dia kembali menebarkan jalannya. Dan sudah tahu, ketika dia mulai mendengarkan Tuhan, dia lihat di dalam pekerjaannya ikan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Halo? Engkau mau seperti itu nak? Lihat hal-hal yang belum pernah engkau lihat dalam pekerjaanmu. Engkau akan mengalami hal-hal yang belum pernah engkau alami dalam studimu. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Itu sekali lagi ya saudara. Itu bergantung kepada hatimu. Itu bergantung kepada pendengaranmu. Coba lihat. Saya akan tutup dengan sebuah janji Tuhan dari kitab Ulangan 28. Ayat yang pertama. Lihat ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Kalau engkau dengarnya baik, pasti melakukan dengan setia perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lihat ya. Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini artinya apa? Tuhan akan mempromosikan engkau. Bukan untuk supaya kita sombong atau gaya, tetapi supaya Tuhan itu luar biasa ya. Bagaimana kita bisa mengalami keluar biasaan Tuhan? Yaitu kalau kita mendengar baik-baik suara Tuhan. Mari saudara, saya rindu saya kembali lagi membuka hati, membuka telinga bagi suaranya. Biarkan saudara juga punya hati yang sama. Tuhan, berbicaralah karena aku mendengar. Tuntunlah kalau ada yang salah, luruskan, kembalikan. Mari berikan petunjuk-petunjuk lewat suaramu. Ketika aku baca firman, berbicaralah ya Tuhan lewat firman yang aku baca. Karena firman yang kita dengar baik-baik akan mempromosikan kehidupan kita oleh tangan Tuhan. Amin. Saudara mau diangkat Tuhan tinggi?
Ayo baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sangat mengasihi kami. Engkau ingin kami mengalami hal-hal yang terbaik yang sebetulnya memang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami kalau sampai hari ini kami belum mengalami semua yang terbaik yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami sadar itu bukan karena kesalahan-Mu, tapi karena kesalahan kehidupan kami. Kami seringkali mengabaikan suara-Mu, kami seringkali tidak mau mendengarkan Engkau. Tapi malam hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu ya Bapa. Ampunilah kami dan biarkan kami kembali hari-hari ini mendengarkan suara-Mu, memperhatikan baik-baik apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan dengan setia dan kami percaya janji-Mu. Kami akan makan gandum yang terbaik, Engkau akan mempromosikan kami. Kami akan menjadi terkenal karena Engkau. Dan lewat kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa untuk setiap telinga yang mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan perubahan hidup terjadi. Biarkan kemuliaan-Mu kembali dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarkan umat-Mu bukan biasa-biasa saja, tapi kami mulai masuk mengalami janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan dan mengalami hal-hal yang terbaik daripada Engkau. Berkati telinga kami, berkati hati kami. Supaya firman ini bukan hanya kami dengar, tapi firman ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga kami, berkati setiap hati kami untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami percaya orang-orang yang datang kepadamu akan pulang dengan kesembuhan. Orang-orang akan pulang dengan kelegaan. Mereka akan pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa daripadamu. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.